Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin sesuatu yang cantik banget. Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai, siapkan baskom bersih dan masukkan 2 butir telur. Aku pakai berukuran sedang dan ini suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian ada 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang bertahap. Mulai dari yang terendah, kalau sudah tercampur rata, nanti speednya kita naikkan ke yang paling tinggi sampai adonannya menjadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, untuk mixerku 5 menit adonannya sudah berubah menjadi putih, kental, dan juga berjejak seperti ini. Jadi jejaknya berbekas, tidak mudah tenggelam. Kemudian kita matikan dulu sebentar mixernya. Ini mixernya kita sisihkan dulu. Sekarang kita masukkan bahan cair yang terdiri dari 200 ml santan cair. Ini aku peroleh dari 1 bungkus santan instan yang dicampur dengan air, jadi totalnya 200 ml. Kemudian kita masukkan santan cair ke dalam adonan dan ini akan kita mix ya teman-teman. Di sini aku masih menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai nanti tercampur rata adonan dan juga santan cairnya. Untuk waktunya tidak lama, kurang lebih sekitar 1 menit, nanti adonannya sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian kalau sudah rata seperti ini, selanjutnya kita matikan lagi mixernya dan ini kita sisihkan dulu. Karena kita akan masukkan bahan terakhir yaitu bahan kering. Nah, ini mixernya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga. Kita akan masukkan dengan cara diayak nanti supaya butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak dulu ya bahan keringnya. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan dengan garam. Di sini aku pakai 1/4 sendok teh. Kita masukkan dulu semuanya. Kemudian kita mixer lagi asal tercampur rata, kurang lebih sekitar setengah menit sampai adonannya ini tercampur semua ya teman-teman. Ini pakai kecepatan yang paling rendah saja. Tidak perlu lama-lama supaya nanti adonannya tidak turun. Kurang lebih sekitar setengah menit sampai 1 menit maksimal. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, mixernya boleh kita matikan dan kita sisihkan. Kita akan lanjutkan aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua adonan sudah tercampur rata, bahan cairnya tidak ada lagi yang mengendap di bagian bawah. Kita aduk balik seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti konsistensi akhirnya seperti ini. Jadi dia kalau diangkat tidak terputus lagi. Nah, selanjutnya di sini aku sudah siapkan mangkok kecil. Kita akan sisihkan sebanyak 5 sendok makan adonan. Nah, ini sudah kita sisihkan 5 sendok makan kurang lebihnya. Selanjutnya tambahkan dengan pasta red velvet. Untuk banyaknya kurang lebih sekitar 1 sendok teh atau secukupnya ya teman-teman sampai mendapatkan warna yang teman-teman inginkan. Kalau sudah, kita bisa aduk sampai tercampur rata. Kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan di sini aku juga sudah siapkan cetakan jasmine berukuran 7 cm kalau tidak salah. Ini pokoknya cetakan jasmine yang paling besar. Nanti kelengkapannya aku tulis di description box. Cetakan ini sebelumnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis dan merata supaya nanti tidak lengket ya kuehnya. Kemudian pasta red velvet yang tadi sudah kita pindahkan ke plastik segitiga, kita semprotkan ke bagian pinggirnya seperti ini. Dan setitik kecil di bagian tengahnya. Aku ulangin sekali lagi ya teman-teman. Jadi kita semprotkan adonan yang sudah berisi pasta red velvet di bagian pinggir cetakan seperti ini. Dan setitik kecil di bagian tengah. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, semua cetakan sudah berisi dengan adonan yang red velvet. Selanjutnya kita masukkan adonan original atau adonan berwarna putih dengan sendok seperti ini. Hati-hati supaya yang warna merah tidak luber ya teman-teman. Jadi kita masukkan 3/4 dari cetakan atau boleh penuh, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini aku isi sekitar 3/4 dari cetakan.
Kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar dan ini siap untuk dikukus. Nah, di sini aku sudah siapkan kelakat yang airnya sudah mendidih, sudah beruap banyak. Kita masukkan adonan yang sudah kita masukkan ke dalam cetakan. Ini akan kita kukus selama 15 menit menggunakan api kecil saja, dan untuk tutup yang datar jangan lupa dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke adonan. Dan setelah 15 menit dikukus, ini kita buka kukusannya dan wow, Masya Allah, hasilnya bagus banget ya teman-teman. Jadi dia mengembang dengan sempurna. Lanjut aja, kita langsung angkat kuenya ini. Nih hasilnya dari dekat seperti ini, jadi dia mendul-mendul gitu loh. Kemudian kita angkat dan lanjut kita kukus adonan sisanya. Nah, setelah dikeluarkan dari kukusan bisa langsung kita keluarkan. Caranya mudah banget, tinggal kita pencet-pencet aja bagian pinggirnya berputar seperti ini, kemudian dibalik dan udah deh, dia keluar dengan mudahnya, tidak lengket sama sekali. Cantik banget ya hasilnya. Kalau misalnya cetakannya mau dipakai untuk pengukusan yang selanjutnya, pastikan bahwa di dalam cetakan tidak ada adonan dari kue yang tersisa ya, supaya nanti hasil cetakan berikutnya itu bisa lebih rapi, dan nanti diolesi lagi dengan margarin supaya yang berikutnya tidak lengket ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya bolu red velvet yang cantik banget. Masya Allah, ini cantik banget beneran deh teman-teman, cantik banget hasilnya. Dia tuh warnanya bener-bener merata dan tidak luber ya. Hasilnya benar-benar mengembang sempurna. Terus ini tuh kalau di tangan kerasa banget lembutnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini seratnya halus banget. Ini tuh cocok banget untuk ide jualan isian snack box karena memang dia secantik itu tampilannya. Dan untuk pengemasan teman-teman bisa menggunakan mika dengan ukuran 6 seperti ini. Kita masukkan satu kuehnya di bagian tengah. Kemudian kita beli stapler di bagian pinggirnya. Dan untuk mempercantik tampilannya juga teman-teman bisa menambahkan stiker thank you atau stiker gemoy di bagian atasnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Tambahkan lagi dengan stiker thank you untuk menambah nilai jualnya. Wow, cantik banget ya hasilnya teman-teman. Kalau dilihat dari dekat, tampilannya memang segemes itu, serapi itu, dan ini tuh lembut, super lembut, sampai bener-bener dia kalau digoyang-goyang gini tuh menul-menul gitu loh. Kalau untuk rasa nggak usah diragukan lagi deh, siapa sih yang nggak suka bolu dengan tekstur yang lembut seperti ini, terus tuh wangi dari aroma santannya berasa banget. Pokoknya ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Dan untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan dengan bahan baku yang teman-teman pakai, mungkin berkisar seperti 1.500 atau sampai 2.000, mungkin ini sudah layak banget untuk dijual. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.